lagi dengan saya Adelia. Di depan saya ini dengan siapa Mas? Maaf Mas? Asep. Oh Asep, iya. Asep dari Orang Kredit. Oh dari kredit ya? Iya, pembayaran. Jadi ini kebanyakan kan konsumen, gimana sih caranya supaya kredit itu mudah di-approve gitu kan? Iya. Ya Mas Asep ya. Gimana Mas parameter apa aja yang kira-kira kredit itu disetujuin sama leasing? Iya, betul. Baik, sebenarnya untuk pengajuan kredit sendiri kita punya parameter ya untuk bisa disetujui ya. Yang pertama kita patokannya sih 5C ya. 5C? Iya. Apa tuh 5C itu tuh Mas? Jadi C pertama itu karakter. Dari kita bisa lihat karakter dari nasabah itu, pertama dia kooperatif atau enggak dalam memberikan informasi dan data-data yang untuk pengajuan kredit. Tuh. Kalau yang kedua, C kedua kapital. Kapital itu maksudnya kayak gimana Mas? Misalnya kalau seandainya dia usaha itu modal dia berapa untuk bangun usaha itu. Kita kan bisa lihat untuk usaha itu modalnya sekian, jadi bisa untuk ngitung angsuran dia bayarnya. Nah misalkan kayak sekarang nih teman-teman kita kan sudah banyak nih kayak penjualan di Suzuki sendiri itu mobil pickup nih teman-teman kan untuk usaha kan. Iya, betul. Nah itu kira-kira kapitalnya tuh yang disetujui range-nya sekitar berapa gitu Mas? Biasanya kita untuk setujui itu penghasilan dia 3 kali angsurannya. 3 kali lipat dari angsuran? Iya. Misalkan kan kayak sekarang misalkan dia usaha itu per bulannya misalkan sekitar pendapatan 15 juta. Iya. Berarti kira-kira angsurannya dia harus sekitar berapa tuh kalau dia penghasilan sekitar 15 juta untuk usaha? Kalau untuk 15 juta angsuran di 3,5 bisa. Kurang lebihnya 3,5 juta. Iya. Berarti angsurannya ya? Iya. Nah, terus selain kapital apa lagi Mas? Untuk kapasitas itu mencakup, jadi untuk penghasilan itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk cicilan yang dia berjalan apa aja, itu kapasitas. Itu nanti terhitung juga untuk bayar angsurannya. Misalnya penghasilan 15 juta itu. Nah, dia punya anak berapa? Sekolah mana? Untuk ada cicilan di bank mana? Itu terhitung juga di kapasitas. Jadi kapasitasnya juga harus terpenuhi ya? Iya, betul. Terus apa lagi mas selain kapasitas lagi? Untuk kolateral, kolateral itu kolateral? Iya. Kolateral itu apa tuh mas? Itu pengajuannya apa? Dibutuhkan atau tidak? Jadi misalnya dia usahanya tidak membutuhkan pickup, dan membutuhkan beli pickup. Nah, untuk apa itu? Tujuan untuk beli mobil pickup itu tujuannya buat apa? Itu kita lihatnya itu. Kolateral ya. Jadi dia pengajuannya seperti kalau misalkan kayak buat usaha ya dia pengajuannya harus pickup gitu. Iya, jadi mobil pickup itu digunakan semestinya usaha itu. Jadi kalau usaha LPG, nah LPG kan memang butuh pickup buat angkut, iya. Jadi kalau misalkan konsumennya sendiri nggak ada usaha nih, dia kebanyakan ini kan masa pandemi kayak gini kan rata-rata kan konsumen ada yang pengen baru mau usaha nih, gitu kan. Nah itu berarti di kolateral sendiri nggak terpenuhi. Nah itu langsung ditolak atau bagaimana mas? Kalau itu nanti bisa, kadang kan sebelum dia mulai usaha itu dia ada penghasilan apa dulu gitu. Nah kita kan pasti ngambil dari situnya. Misalnya dulu dia istrinya karyawan nih, dia mau mulai usaha. Nah kita penunjangnya di karyawannya dulu, di istrinya. Jadi yang backup untuk angsurannya itu si istrinya, sambil berjalannya si usaha si suaminya itu. Kita bisa. Enggak kayak misalkan gini, kan kebanyakan kan kayak suami istri nih. Istrinya sendiri nih misalkan dia baru bergeraknya online biasanya kan. Iya. Nah suaminya karyawan. Nah ternyata suaminya ini masa pandemi seperti ini di stop. Iya. Nah berarti kan dia pengen usaha nih. Adalah dia ada rencana pembelian untuk pickup. Sementara yang baru berjalan di online-nya usaha istrinya ini nih. Nah itu gimana mas? Bisa nggak masuk ke kolateral tersebut gitu? Bisa. Jadi kalau untuk sekarang kan online shop itu udah bukan awam ya. Jadi pasti ada history untuk dari misalnya marketplace-nya. Ada, kita bisa hitung di situ. Oh berarti ada
Tolak ukurnya di situ. Nama dia tuh di marketplace-nya itu sudah bisa menunjang. Menunjang bisa penghasilannya ya? Itu. Kalau melalui online. Iya. Oh gitu. Terus selain kolateral tadi satu lagi berarti Mas. Tadi kan 5C ya? Iya. Satu lagi apa Mas? Kondisi. Iya. Nah itu kayak gimana Mas? Kondisinya itu kadang mencangkup usaha ya. Kalau kita kan pick up ya. Kalau pick up itu usaha itu kena dampak di saat pandemi atau enggak? Nah, yang seperti apa? Maksudnya yang kena pandemi dan yang tidak kena pandemi. Contohnya Mas, bisa dijabarkan lebih gamblang lagi? Iya, untuk pandemi itu kan kadang ada peraturan PPKM ya. Jadi kayak ibarat warung-warung makan kan itu kena untuk PPKM-nya. Gitu Mas. Otomatis kan omset dia berkurang. Gitu. Berarti dilihat juga dari situ ya? Dari situ juga. Kalau kira-kira misalkan kayaknya ini di masa pandemi ini untuk usahanya dia kayaknya nggak bisa berjalan, macet, berarti agak berat untuk disetujuin seperti itu Mas? Sebenarnya sih enggak juga, tapi dilihat lagi untuk DP-nya juga sih. Tergantung DP. Iya, berarti. Jadi kalau DP yang disetujui kalau misalkan 30% oke lah ya, bisa ya? Iya bisa. Karena kan kita untuk DP 30% itu untuk kredit macet itu sedikit dibanding DP yang di 20%, 25% gitu. Gitu ya. Berarti untuk 5C sendiri tadi ada karakter, kapital, terus kapasitas, kolateral dan kondisi tadi seperti tadi ya Mas ya? Iya betul. Gitu. Ya begitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi gitu Mas untuk kira-kira parameter kredit yang selain yang tadi 5C tadi? Mungkin? Sebenarnya sih sudah cukup sih ya. Jadi kalau seandainya itu kita kadang lihat itu data ya. Kalau kita data memang terpenuhi dan tercermin di rekening tabungan, rekening koran, otomatis ya kita juga bisa melihatnya itu lebih cepat, lebih untuk disetujuinya lebih besar. Itu aja. Ya demikian teman-teman untuk parameter kredit bisa disetujuin itu seperti ada karakter, terus kapital, kapasitas, kolateral sama kondisi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin kredit di kita bisa menghubungi di sini. Ya, salam sehat selalu teman-teman.